Terima kasih Bapak Tirto yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi untuk kami. Bapak dan Ibu sekalian, MPLS merupakan kegiatan pertama bagi peserta didik di sekolah untuk pengenalan program, tata kelola, dan sebagainya. Yang perlu kami tegaskan dari arahan Bapak Kepala Dinas tadi adalah MPLS merupakan kegiatan rutin, tetapi jangan dibuat hal yang biasa-biasa saja. Ada 6 kategori MPLS agar dilaksanakan dan dipatuhi, yaitu inovatif, murah, meriah, mudah, dan menarik. Kemudian juga Bapak Kepala Dinas menyampaikan agar jangan ada, kalau kita singkatnya PKI. PKI itu adalah jangan ada perundungan, jangan ada kekerasan, dan jangan ada intoleransi di dalam MPLS. Kemudian khususnya untuk yang transisi PAUD ke SD kelas awal, harus dengan cara yang menyenangkan. Juga tidak diperbolehkan sekolah-sekolah mengadakan tes kalistung. Kemudian pengembangan 6 fondasi untuk anak, yaitu 6 pengembangan potensi anak adalah nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, keterampilan berbahasa dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, pembelajaran kelompok bermain. Kemudian yang keempat, ciptakan kepada anak bahwa belajar itu menyenangkan. Yang kelima, pengembangan dan perawatan diri. Dan yang keenam, kematangan kognitif. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, narasumber kita sudah siap untuk memberikan materi. Narasumber yang pertama, Ibu Gustini. Inggih Ibu. Pak Abdullah dulu. Ya. Nggih, yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, nggih, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan semuanya, harap kegiatan ini diikuti dari awal sampai akhir, nggih. Jangan ditinggal-tinggal, ngapunten, supaya materi yang disampaikan oleh narasumber ini dapat atau masuk ke kita semua. Gitu nggih, Bapak dan Ibu, kita komit nggih dari awal sampai akhir. Sanggup nggih, Bapak Ibu? Nggih, Bu. Siap. Siap, Bu. Nggih. Ya, nggih, matur nuwun Bapak Ibu atas atensinya. Narasumber yang pertama dipersilahkan Bapak Abdullah yang akan memberikan materi tentang KSP. Waktunya dipersilahkan Bapak Abdullah MPD. Monggo Pak. Terima kasih Bu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Tirto Adi MPD. Kemudian Bu Nedi selaku Kepala Bidang Mutu, Ibu Dr. Nedi yang juga sangat saya hormati, Bu Lisa, Bu Gustini, mohon izin Bu Gusti saya duluan. Ya. Dia Bapak Ibu penilik dari TK, kemudian Bapak Ibu Kepala SD, negeri dan swasta, Kabupaten Sidoarjo, serta Bapak Ibu Kepala SMP Negeri Swasta Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu melalui kegiatan daring. Semoga kegiatan ini nanti bisa kita implementasikan dan juga kita kembangkan. Terutama materi yang saya berikan ini adalah terkait dengan kurikulum satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, langsung aja saya akan share screen materi kurikulum satuan pendidikan. Mohon izin saya share. Sudah masuk Bapak Ibu? Terlihat? Sudah. Ya. Sampun Pak. Sudah masuk. Sampun Bapak, sampun.
Baik Bapak Ibu, di kegiatan ini nanti kurikulum satuan pendidikan ini nanti kami menyampaikan punyanya SMP dan punyanya SD. Namun kalau kami satu persatu, yang jelas tidak efektif. Sehingga di penyampaian ini nanti akan kami sandingkan. Pada intinya kontennya sama, cuma gaya penulisannya aja yang sekiranya mungkin berbeda. Sehingga ini nanti akan saya sandingkan. Dan yang saya sampaikan tidak berbicara SD SMP, tapi secara umum konten dari kurikulum kita. Bapak Ibu, nggak usah perkenalan Bapak Ibu, sudah kenal Bapak Ibu. Saya loncati aja yang ini. Baik Bapak Ibu, kita sepakat semoga hari ini kita bisa all out di kegiatan daring kita. Kita tenangkan hati dan pikiran kita, berdamai sejenak dengan semua beban, hadir seutuhnya di ruangan. Kemudian Bapak Ibu, landasan hukum yang kami gunakan itu pada intinya adalah dengan munculnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, kemudian jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Ini adalah dasar hukum kami. Terus struktur kurikulum merdeka, kita nanti ada yang namanya intrakurikuler, ada yang namanya co-kurikuler, dalam hal ini nanti melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga ekstrakurikuler. Baik Bapak Ibu, untuk pengembangan kurikulum satuan pendidikan kita nanti itu memuat karakteristik, terus ada visi, misi, tujuan, terus ada pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Serta menggunakan prinsip diversifikasi sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan peserta didik. Karena kita sama-sama berada di daerah Sidoarjo, maka diversifikasi kita nanti kita bawa ke potensi daerah itu sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Apakah di daerah Bapak Ibu itu dekat dengan daerah tambak, ataukah berada di perkotaan, ataukah berada di daerah pertanian. Nah, itu nanti kita memakai prinsip diversifikasi. Artinya, di kurikulum kita nanti setidak-tidaknya harapan kami, Bapak Ibu itu real dan bukan teoritis. Apa yang dituliskan oleh Bapak Ibu di dalam kurikulum kita. Tapi memang betul-betul inilah gambaran dari sekolah Bapak Ibu yang dituangkan di dalam kurikulum satuan pendidikan. Terus alokasi waktu pembelajaran juga nanti Bapak Ibu juga akan mendeskripsikan, tapi kami tidak bisa memberikan sedetail inti dari bentuk-bentuknya, cuma kami hanya memberikan gambaran bagaimana alokasi waktu pembelajaran yang berada di sekolah Bapak Ibu, sedangkan pengecekannya nanti atau pembinaan yang secara langsung itu akan dilakukan oleh pengawas masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya masuk di contoh instrumen KSP dulu untuk SMP. Di SMP nanti Bapak Ibu, insya Allah tidak banyak mengalami perubahan, mulai dari logo Kabupaten Sidoarjo dan logo sekolah, judul kurikulum. Jadi kurikulum kita nanti bukan kurikulum KSP Bapak Ibu. Jadi kurikulum kita ya tetap kurikulum SMP bla bla bla. Karena kurikulum satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Jadi bunyinya adalah kurikulum SMP bla bla bla, tahun ajaran, kemudian alamat sekolah dan seterusnya. Ini nanti yang masuk di instrumen kami. Kemudian lagi Bapak Ibu saya lanjutkan. Di karakteristik satuan pendidikan untuk SMP ini ada karakteristik peserta didik. Monggo Bapak Ibu nanti karakteristik peserta didik itu bagaimana? Apakah Bapak Ibu di karakteristik itu seperti tahun kemarin? Monggo, tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu ada pengembangan yang lebih real. Misalkan dengan mengambil karakteristik peserta didik itu entah di gaya belajarnya siswa,
kemudian tadi diferensiasi yang Bapak Ibu lakukan dengan asesmen yang sudah Bapak Ibu peroleh hasilnya, itu monggo bisa dijabarkan di karakteristik peserta didik. Baik Bapak Ibu, saya tidak masuk satu persatu di SMP ini, tapi saya akan masuk di gabungan aja, punyanya SMP dengan SD, sehingga saya nanti tidak menjelaskan satu persatu. Tapi ini ada perlu saya tambahkan yang di sini tentang pengorganisasian pembelajaran, itu ada lainnya. Lainnya ini misalkan Bapak Ibu itu masuk sekolah adiwiyata, maka Bapak Ibu boleh menambahkan poin ini. Jadi karena ini ada program inklusi, Bapak Ibu nggak usah mengetik lainnya, maka ini otomatis setelah GH, maka ini sekolah adiwiyata. Deskripsikan tentang sekolah adiwiyata Bapak Ibu. Sekolah kami, sekolah SMP bla bla bla, sekolah SD bla 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 merupakan sekolah adiwiyata mandiri. Terangkan bla 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 dan pelaksanaan atau dasar hukum yang kami gunakan adalah bla 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 bla. Jadi dasar hukumnya masukkan sekalian sebagai sekolah adiwiyata, perkuat di dasar hukumnya yang merupakan syarat bahwa sekolah adiwiyata itu harus punya dasar hukum juga. Sehingga dasar hukum yang tercantum di sini itu bukan merupakan dasar hukum yang kita gunakan di kurikulum satuan pendidikan kita, tetapi dasar hukum yang kita gunakan di sekolah adiwiyata dan seterusnya. Monggo untuk yang lainnya dengan lanjutkan. Untuk program inklusi tetap kami masukkan pilihan karena Sidoarjo adalah sekolah yang sangat menghargai adanya inklusi. Bapak Ibu dijabarkan di sini. Baik, saya masuk di gabungan. Bapak Ibu ini saya sandingkan antara punya SD dengan punyanya SMP. Pada intinya sama. Kalau di SMP data rapot pendidikan memang tidak kami sertakan di sini karena data rapot pendidikan itu kami tarik di RKAS-nya, di RKT, di pembuatan RKAS RKT. Nah, kemudian yang di sini karakteristik satuan pendidikan, Bapak Ibu bisa mengupas dari karakteristik siswa. Bahasa, monggo ada karakteristik siswa. Kalau di kami di SMP, kami gunakan karakteristik peserta didik. Silakan Bapak Ibu nanti menggunakan istilah peserta didik atau siswa atau murid. Dan di panduan atau di apa itu memang macam-macam. Ada peserta didik, ada siswa, ada murid. Jadi kami tidak membatasi. Tapi pada intinya karakteristik ini nanti betul-betul real. Apa yang dilakukan di sekolah. Terus juga ada karakteristik kondisi sosial. Nah, kalau kami di SMP ada karakteristik pendidik dan tenaga pendidikan juga kami masukkan di karakteristik satuan pendidikan. Sosial, budaya, kami jadikan satu. Di sini sosial, ekonomi, budaya satuan pendidikan. Kami juga menjalin kemitraan. Ini sama pada intinya. Guru, tendik ini dijabarkan satu-satu. Nah, kalau misalkan di SMP ini dilepas, Bapak Ibu berarti karakteristik pendidik dan tenaga pendidikan jika ingin dengan lepas, maka Bapak Ibu mengupas dulu karakteristik pendidik. Setelah karakteristik pendidik dikupas, Bapak Ibu berikutnya mengupas tentang karakteristik tenaga kependidikan. Sosial juga seperti itu dan seterusnya. Jadi kami di dalam instrumen kami buat lebih efisien gitu aja. Kemitraan satuan pendidikan, nah dan seterusnya silakan Bapak Ibu juga bisa menambah jika ada yang memang perlu ditambahkan. Terkait dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan, kami langsung kepada visi sekolah, misi sekolah, dan tujuan pendidikan sekolah Bapak Ibu. Ini yang berada di visi, misi. Sedangkan jika Bapak Ibu ingin memasukkan visi dari dari pemerintahan kita, monggo. Maka kita letakkan di sebelum visi sekolah kita. Bapak Ibu yang perlu saya tekankan, proses berpikir untuk mengetahui karakteristik satuan pendidikan
dan merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan secara umum, yang pertama, itu dikembangkan lewat proses reversible, bolak-balik, antara analisis karakteristik lingkungan belajar satuan pendidikan, visi, misi satuan pendidikan, serta tujuan dan strateginya. Artinya gini, di dalam penentuan visi, misi, Bapak Ibu bukan berarti Bapak Ibu langsung menentukan. Kepala sekolah menentukan. Jangan. Tapi kita harus mengambil data, by data. Entah data itu Bapak Ibu peroleh melalui Google Form yang diberikan kepada siswa, diberikan kepada wali murid, diberikan kepada komite. Tidak harus seluruh wali murid Bapak Ibu, ya kita sampel aja. Siswa juga gitu, kita sampel aja. Kemudian komite atau yang ada keterkaitannya termasuk masyarakat juga boleh kita ambil sebagai data kita. Nah, sehingga kita punya sebuah perencanaan di dalam mengumpulkan berbagai data yang kita peroleh sebagai informasi untuk sekolah dalam menentukan visi misi sekolah. Sehingga visi misi ini bukan berasal dari sepihak, tetapi visi misi ini memang dikehendaki oleh warga sekolah. Kemudian juga bisa digunakan berbagai cara yang sesuai dengan kebutuhan berproses selama hasilnya selaras antar komponen. Monggo Bapak Ibu jenengan melakukan untuk menentukan visi misi sekolah Bapak Ibu, setidak-tidaknya Bapak Ibu sudah melakukan analisis lingkungan. Kemudian prinsip analisis karakteristik satuan pendidikan itu melibatkan perwakilan satuan pendidikan menggunakan data yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi satuan pendidikan ini real, kemudian mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Dalam penentuan itu Bapak Ibu mohon diperhatikan, jangan sampai Bapak Ibu mau merubah visi misi, tetapi Bapak Ibu waktu yang digunakan itu terlalu mepet. Dan pada akhirnya muncul lagi visi misi kita yang bukan karena konsep bersama, tetapi pada akhirnya hanya merupakan visi misi hasil dari copy paste. Ini Bapak Ibu caranya boleh kita lakukan kuesioner, wawancara, diskusi kelompok, kumpul FGD, forum group discussion, observasi. Dari rapot pendidikan juga bisa kita tarik. Akan kita jadikan visi misi sekolah kita. Kemudian tadi saya berbicara tentang analisis belajar, analisis lingkungan belajar. Analisis lingkungan belajar itu bisa diambil dari sumber daya alam. Bisa jadi kita mengambilnya di sosial, bisa jadi di budaya. Nah, yang menjadi pertanyaannya nanti, bagaimana Bapak Ibu mendokumentasikan semua informasi sistem itu, sumber daya dan fasilitas, serta mitra yang ada. Terus apakah ada sumber daya dari lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dalam proses belajar? Sumber pendanaannya bagaimana? Sistem dan kebijakan daerah bagaimana? Kemudian kemitraan siapa? Pihak-pihak yang dapat kita libatkan. Ini kalau kita masuk di analisis lingkungan tadi. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, seperti apakah gambaran idealnya tentang masa depan yang ingin diwujudkan oleh sekolah Bapak Ibu, itu harus jelas. Sekolah ini nanti arahnya kemana? Impian kita itu apa? Kemudian target kita itu nanti bagaimana? Apakah itu nanti sesuai atau tidak? Maka ini nanti akan dibuktikan setiap tahun perkembangannya dan kita sampaikan kepada wali murid, kepada warga sekolah, bahwa visi misi kita itu ada perkembangan untuk program-program yang sudah dilakukan. Terus bagaimana dengan review visi misi? Apakah itu harus dilakukan 4 tahun sekali? Tidak. Visi misi ini bisa kita lakukan setiap tahun. Kalau memang dirasa bahwa visi misi kita itu ada ketidaksesuaian, maka kita bisa melakukan review visi dan misi.
Begitu pula review untuk tujuannya. Baik Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan karakteristik satuan pendidikan itu bagaimana. Bapak Ibu boleh menarik dari beberapa sisi. Misalkan sebuah kalimat, kurikulum sekolah dasar negeri bla 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 disusun dengan mengakomodasi kebutuhan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan keterampilan abad 21 yang meliputi misalkan ini PPK dan seterusnya. Literasi 4C dan seterusnya. Berdasarkan hasil analisis konteks, SD bla 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 mempunyai letak strategis. Boleh jenengan meninjau dari letak. Jauh dari kebisingan. Boleh jenengan meninjau dari suasana pembelajarannya. Boleh jenengan mengambil dari sisi gaya belajar anak. Monggo. Boleh jenengan mengambil dari kondisi lingkungan belajar yang berada di sekolah jenengan. Jadi artinya yang berada di tahun kemarin Bapak Ibu yang rata-rata kita hanya berputar-putar berada di sisi barat perumahan peluru permai misalkan gitu. Ini monggo kita kembangkan. Artinya di dalam mengembangkan itu kembangkan yang secara real atau nyata sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak itu sudah banyak yang dilakukan. Cuma yang dilakukan itu belum termaktub di dalam dokumen 1 yang sudah Bapak Ibu lakukan. Itu tidak tertulis. Nah, karakteristik peserta didik, kalau ini peninjauannya kan dari sisi jumlah peserta didik. Yaitu kelas, kemudian jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, jumlah. Ini ditinjau dari jumlah peserta didik. Kemudian apakah Bapak Ibu masih hanya berputar-putar karakteristik peserta didik itu di jumlah peserta didik dan tidak mengembangkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa sekolah kita itu juga kita harus punya inovatif. Padahal di sini sementara karakteristik peserta didik kita bisa meninjau dari beberapa sisi untuk karakteristik peserta didik kita. SMP juga seperti itu. Monggo Bapak Ibu nanti bisa dikembangkan bagaimana penyusunan di KSP sekolah Bapak Ibu sehingga itu nanti lebih bervariatif. Saya ambil contoh lagi. Di sini peninjauannya adalah di agama. Oke, Bapak Ibu sudah bagus memiliki sebuah tabel bahwa jumlah siswa kita sekian, Islamnya sekian, Protestannya sekian, Katoliknya sekian, Hindu, Buddha sekian, dan seterusnya. Tetapi pada saat muncul jumlah ini, kenapa Bapak Ibu tidak mempresentasikan berapa persen Islamnya, berapa persentase Kristennya, Protestannya, dan seterusnya. Sehingga kalau dari data analisis ini muncul sebuah persentase besarnya Islam berapa dan seterusnya, maka Bapak Ibu bisa mendeskripsikan hasil dari persentase itu dilakukan kegiatan apa untuk Islam yang dengan jumlah yang sekian banyak, kemudian Protestan yang sekian persen, dan seterusnya. Nah, sehingga kegiatan itu, kalau saya berbicara, adil itu bukan berarti rata, tapi sesuai dengan kondisi dari jumlah masyarakat yang ada di sini, mungkin bisa ditarik, karena jumlah yang lebih banyak ini bisa jadi persoalannya lebih kompleks. Maka Bapak Ibu kalau sudah ketemu persentase ini, Bapak Ibu pada akhirnya bisa mengembangkan dan menguraikan secara rinci program pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah. Akan ketemu secara rincinya apa kegiatan yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Terus lagi deskripsi prestasi. Pada saat Bapak Ibu memunculkan deskripsi prestasi ini, ada prestasi-prestasi yang diperoleh oleh Bapak Ibu. Nah, pada saat Bapak Ibu mendeskripsikan ini, mentabelkan ini, bisa jadi Bapak Ibu menambahkan sebuah deskripsi lain. Kenapa itu sampai bisa jadi juara itu? Apa yang dilakukan? Sehingga pengalaman atau praktek baik yang dilakukan di tahun sebelumnya, itu bisa ditindaklanjuti untuk tahun ajaran ini
yang pada akhirnya sekolah Bapak Ibu mampu bersaing baik akademis ataupun non-akademis di tahun ajaran berikutnya. Oke, ini dari sisi penulisannya. Terus bagaimana dengan pendidik dan tenaga kependidikan? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya pendidik sekian, kita punya tenaga kependidikan sekian, kita punya kualifikasi pendidik sekian, S1-nya sekian, S2-nya sekian, tenaga kependidikan kita sekian. Dari data yang ada di sini, apakah Bapak Ibu hanya memberikan sebuah informasi saja bahwa kita pendidik dan tenaga kependidikan kita seperti ini? Terus apakah tidak ada deskripsi yang akan Bapak Ibu lakukan? Karena Bapak Ibu terkait dengan jumlah termasuk tenaga yang kurang dan apa yang Bapak Ibu lakukan, apakah tidak perlu kita deskripsikan di sini? Monggo, itu nanti menjadi renungan Bapak Ibu, sehingga real di tahun ajaran ini 2004-2005 apa yang Bapak Ibu tulis itu adalah sesuai harapan atau cita-cita atau visi misi sekolah Bapak Ibu. Nah, itu saya rasa Bapak Ibu melakukan, semua melakukan. Cuma itu tidak tertuang. Banyak yang tidak tertuang di dalam dokumen Bapak Ibu. Kalau dalam hal ini di KSP Bapak Ibu masih banyak yang belum tertuang. Kemudian karakteristik sumber daya alam, sosial dan budaya. Deskripsi secara rinci budaya yang dilaksanakan di sekolah. Budayanya anak kita itu bagaimana? Terus apakah budaya itu yang namanya budaya ya budaya yang positif? Kemudian karakteristik sumber daya alamnya bagaimana? Apakah sumber daya alam yang berada di sekolah Bapak Ibu itu sudah betul-betul bisa dimanfaatkan untuk pembelajarannya anak-anak? Bisa dimanfaatkan untuk kegiatan siswa? Bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memaksimalkan alam sekitarnya menjadi sebuah media di sekolah Bapak Ibu? Monggo, bisa dijabarkan di sini. Nah, sehingga saya rasa kalau kita mendeskripsikan itu akan lebih istilahnya itu lebih real yang Bapak Ibu lakukan. Dan saya yakin bahwa alam yang berada di sekolah kita, bahan-bahan yang berada di sekolah kita, ataupun apapun yang berada di sekolah kita, itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran siswa. Termasuk juga mungkin sekolah kita yang punya sisi negatif tentang sampah, sampah pun bisa kita angkat sebagai media di pembelajaran Bapak Ibu. Apakah itu memang sudah kita lakukan dan berpikir Bapak Ibu guru yang berada di sekolah jenengan itu sudah luas. Terus penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah di teman-teman ini di pemahaman penguatan profil pelajar Pancasila itu memang sudah paham? Kalau tidak paham, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu di tahun 2024-2025 ini? Deskripsikan di sini. Apa yang dilakukan sehingga ketiga profil pelajar Pancasila itu betul-betul bisa dipahami oleh Bapak Ibu dan ini nanti bisa kita kaitkan dengan proyek penguatan pelajar Pancasila yang pada intinya P5 itu adalah yang dinilai adalah profil pelajar Pancasila. Kemitraan. Kemitraan itu apakah yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu kemitraan itu hanya di instansi atau di lembaga resmi atau bagaimana? Monggo deskripsikan. Tidak harus bahwa kemitraan itu adalah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan saja. Tidak harus. Dari pengelola lapangan olahraga dalam hal ini misalkan punyanya desa. Tapi kita bisa menjalin kemitraan itu dengan warga, wali murid. Itu juga tidak masalah. Artinya kemitraan-kemitraan yang ada, memang kalau kita masuk di rapot pendidikan, bahwa kita boleh menjalin yang namanya untuk pembelajaran, penguatan pembelajaran kita dengan mitra, itu boleh diambil dari wali murid. Atau mereka
eh, wali murid, orang tua siswa, tokoh masyarakat, monggo jenengan bisa menjalin yang namanya kemitraan. Tuangkan di dalam dokumen Bapak Ibu. Oke, berikutnya Bapak Ibu, visi misi dan tujuan sudah saya sampaikan. Sekarang tentang pengorganisasian pembelajaran. Di pengorganisasian pembelajaran, kami mengistilahkan struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini ada yang namanya intrakurikuler. Kalau di sini langsung intrakurikuler. Apa yang dibahas? Ada kompetensi, ada muatan pembelajaran, dan beban belajar. Monggo di struktur kurikulum ini nanti saya lebih terbuka. Apakah Bapak Ibu memasukkan tentang jumlah jam pembelajaran di sekolah Bapak Ibu, tuangkan di sini, yang kita buat tabel biasanya, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan co-kurikuler sekolah, jenengan tuangkan di sini, beserta penjadwalannya, itu dilaksanakan kapan, dan waktunya, apakah sudah memenuhi batasan berapa CP proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Untuk SMP kita mengambil 3 tema dan SD kita 2 tema dalam 1 tahun. Ekstrakurikuler, kembangkan ekstrakurikuler. Silakan Bapak Ibu masukkan ekstrakurikuler apa yang Bapak Ibu punya di sini. Itu terkait dengan ekstrakurikuler. Sini juga kami masukkan asesmen. Artinya Bapak Ibu di dalam asesmen ini, asesmen yang saya maksud, ini adalah asesmen yang dilakukan oleh sekolah. Bagaimana penentuan kepala sekolah dalam melakukan asesmen? Apakah sekolah itu misalkan Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik yang berupa psikotes, monggo jenengan deskripsikan di sini. Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk seluruh guru, monggo. Ini deskripsikan. Dalam penentuan asesmen ini nanti sampai pada formatif sumatif, jenengan deskripsikan di sini, monggo. Terus Bapak Ibu, di dalam penentuan KKTP termasuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa memasukkan di sini bagaimana perolehan KKTP. Apakah itu dilakukan dengan deskripsi, ataukah dilakukan dengan rubrik, ataukah dilakukan dengan menggunakan interval. Silakan diuraikan. Tapi ini uraian ini karena asesmen ini adalah istilahnya punya sekolah, itu gambaran secara umum. Nah, bagaimana dengan asesmen yang secara rinci, itu nanti kita masukkan ke dalam ruang lingkup kelas. Jadi ada yang namanya ruang lingkup satuan pendidikan, ada yang namanya ruang lingkup kelas. Ini dijabarkan di bab lain. Terus terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas Bapak Ibu pada saat atau kriteria kelulusan itu sering kita lupa. Bahwa mana kriteria kelulusan? Oh, kriteria kelulusan saya berada di dokumen 1, Pak. Maka saat kita cek kriteria kelulusan di dokumen 1 dengan terjadinya perubahan regulasi, itu tidak cocok. Pada akhirnya kriteria kelulusan ini boleh Bapak Ibu melakukan sebuah perubahan, tapi perubahan itu adalah yang memang betul-betul dibuat oleh Bapak Ibu. Sehingga karena kita katakanlah kriteria kenaikan kelas, kita sudah berbicaranya sekarang itu bukan KKM, namun Bapak Ibu dalam menentukan kriteria kenaikan kelas, Bapak Ibu masih berbicara tentang KKM. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu sudah saya rasa sudah familiar di dalam menentukan kriteria kenaikan kelas ataupun kriteria kelulusan. Kalau toh memang kriteria kenaikan kelas atau kriteria kelulusan yang kita buat itu sudah memang betul-betul fix, maka kalau kriteria kelulusan itu nanti kan kita lampirkan di dalam dokumen kelulusannya anak-anak. Berikutnya Bapak Ibu, ini sama pada intinya ada intra, ada ini nanti diperkuat dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi co-kurikuler ini kalau di kami SMP langsung proyek penguatan profil pelajar Pancasila, monggo deskripsikan, kami beri ruang gerak yang lebih luas. Di SD ini diikat seperti ini, monggo gaya penulisannya
Tapi bukan berarti ini satu-satunya yang harus diikuti. Satu, ini kemudian 3 tidak mau menambah, tidak. Monggo, ruang gerak untuk kurikulum merdeka itu lebih luas. Visi misi satuan pendidikan sudah kami sampaikan tadi. Visi merumuskan tentang apa, misi merumuskan apa, tujuan. Tapi pada kata kuncinya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu membuat yang namanya visi, tolong diperhatikan visi yang Bapak Ibu buat, indikator-indikator kunci di visi itu. Sehingga kalau indikator di kunci itu sudah ketemu, maka Bapak Ibu indikator itu sambungkan dengan misi, indikator kunci itu. Misi ini jenengan sudah ketemu, baru jenengan sambungkan dengan tujuan ini. Sehingga antara visi, misi, dan tujuan ini ada benang merahnya. Jangan sampai visi, misi ini tidak ada benang merahnya. Kalau di visi, misi tidak ada benang merahnya, maka jelas tujuan juga akan lepas. Ini yang perlu dicermati, dan memang Bapak Ibu yang belum melakukan perumusan visi misi secara bersama-sama karena konsep berpikir satu orang, maka harapan kami di tahun ajaran ini Bapak Ibu, mari kita duduk bersama stakeholder yang ada di sekolah Bapak Ibu untuk mewujudkan visi misi yang memang dibuat secara sama-sama. Sehingga mereka semua menyadari dan merasa memiliki bahwa visi misi ini adalah yang kita butuhkan, yang kita inginkan untuk tercapainya target di sekolah Bapak Ibu. Kemudian di pengorganisasian pembelajaran tadi Bapak Ibu, di struktur kurikulum ada intrakurikuler, menentukan muatan tambahan lainnya jika ada mulok kita masukkan. Bagaimana dengan sekolah swasta? Monggo Bapak Ibu. Jika di sekolah swasta itu menambah mata pelajaran yang lain, kalau di Muhammadiyah itu entah KMD-nya, kemudian kalau di teman-teman Nahdlatul Ulama dengan azwajanya, monggo silakan dimasukkan. Nah, itu di struktur kurikulum jenengan bisa dimasukkan Bapak Ibu. Tapi tetap yang dinaungi di Dapodik ya ada batasan untuk jumlah mulok yang bisa dimasukkan. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, merumuskan pengelolaan proyek bla bla bla. Ekstrakurikuler sudah saya sampaikan, budaya sekolah sudah saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan perencanaan pembelajaran. Inilah yang saya sampaikan tadi. Ada yang namanya ruang lingkup satuan pendidikan. Ada yang namanya ruang lingkup kelas dan lain-lain. Nah, ini punya kami di perencanaan pembelajaran. Kami hanya membuat 2 ini. Ruang lingkup sekolah dan ruang lingkup kelas. Bagaimana ruang lingkup sekolah? Bagaimana deskripsinya? Ruang lingkup kelas bagaimana deskripsinya? Nah, itu kalau saya masukkan di misalkan salah satu contoh. Bentar. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Coba saya tarik ini. Belum muncul Pak Abdullah. Oh ya. Kalau enggak muncul sekalian dihilangkan aja Pak ya. Sabar. Oke, baik. Bapak Ibu misalkan saya mau bicara tentang ruang lingkup satuan pendidikan. SMP bla bla bla. Terlihat cuma tidak terbaca Bapak Ibu ya. Oke, misalkan ini. Ruang lingkup satuan pendidikan, SMP bla bla bla, merancang rencana pembelajaran untuk kelas 7, 8, dan 9 dengan alur sebagai berikut. Ini berarti karena satuan pendidikan, yang berbicara ini sekolah. Secara umum ruang lingkup satuan pendidikan kita. SMP bla bla bla, mengembangkan perencanaan pembelajaran berdasarkan refleksi yang telah dilakukan dan pencarian sumber-sumber lain yang diperoleh tanpa mengabaikan prinsip-prinsip penyusunan, serta dapat menjadi inspirasi untuk dapat diterapkan pada satuan pendidikan lainnya. Selain itu SMP bla 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 dan seterusnya.
Rangkaian kegiatan perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan diantaranya adalah melalui in-house training pada awal tahun ajaran. Itu monggo, apa yang dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu, gaya belajarnya bagaimana? Perencanaan pembelajaran di sekolah kami diawali dengan mencermati dokumen capaian pembelajaran CP sesuai SK di SKAP nomor 32 HKR 2024 CP yang terbaru ini disajikan per fase, yaitu fase D untuk ini dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini kalau kita berbicara tentang misalkan ruang lingkup satuan pendidikan. Termasuk kita tarik bagaimana penerapan, model penerapan pembelajaran Bapak Ibu. Apakah dengan menggunakan problem based learning? Oh ya Pak, saya masukkan. Project based learning, discovery learning, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis literasi, pembelajaran berbasis numerasi, dan seterusnya, monggo. Dengan bisa tuangkan di sini. Berarti ini ruang lingkup satuan pendidikan. Bahkan Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu sudah menganalisis berbagai peserta didik dengan terdiagnosa slow learner, dan seterusnya, monggo, jabarkan. Nah, inilah Bapak Ibu gambaran kami secara umum sehingga kami tidak membungkus ruang lingkup di satuan pendidikan itu dengan batasan, tapi kami melepas untuk sekolah apa yang dilakukan oleh sekolah. Yang terpenting konsep berpikirnya itu muncul dan dilakukan oleh sekolah. Maka kalau seperti itu dokumen yang kita susun itu adalah dokumen yang merupakan istilahnya itu buku, kalau saya bilang kitab kok terlalu sakral, buku pedoman yang digunakan oleh sekolah. Sedangkan bagaimana dengan perencanaan pembelajaran dalam lingkup kelas? Tadi saya menyampaikan di lingkup satuan pendidikan. Kalau di kelas bagaimana? Oh, intrakurikuler. Apa yang dilakukan di perencanaannya? Intrakurikuler itu perencanaan pembelajaran untuk ruang lingkup kelas dengan alur sebagai berikut. Saya memakai alur seperti ini. Pak, saya tidak seperti punyanya Pak Abdullah. Tidak masalah, jauh lebih baik. Karena Bapak Ibu memiliki konsep berpikir menurut konsepnya Bapak Ibu. Kemudian penilaian yang dilaksanakan di SMP Bapak Ibu untuk kelas bagaimana? Nah, oh Pak, saya penilaian formatif itu tadi sudah saya tuangkan ke dalam punyanya satuan pendidikan. Ini mohon maaf bukan satuan pendidikan. Ini sudah saya masukkan Pak tadi di assessment. Ya buang saya merah. Karena saya sudah mengupas tentang formatif, sumatif di assessment tadi. Maka Bapak Ibu nggak usah mengulang lagi kalimat yang sudah Bapak Ibu tuangkan. Sehingga dokumen satu Bapak Ibu lebih efektif. Bukan berarti agar tipis, tetapi memang konten itu sudah masuk di sebelumnya. Kemudian SMP bla 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 menentukan kriteria atau indikator tujuan pembelajaran dengan pendekatan satu menggunakan deskripsi. Oh, saya tadi yang ini saya masukkan di assessment. Sedangkan yang deskripsinya saya masukkan di sini. Bahwa Bapak Ibu yang berada di sekolah itu memiliki target deskripsi. Ada yang memiliki target untuk rubrik. Ada yang juga menggunakan skala. Bapak Ibu bisa mengambil salah satu contoh untuk dituangkan ke dalam ruang lingkup kelas. Sedangkan yang ini berkaitan dengan kriteria kenaikan kelas. Ini saya lepas. Kenapa? Karena saya tadi sudah memunculkan di atas itu tentang kriteria kenaikan kelas. Sehingga ini bisa saya hapus. Nah, ini Bapak Ibu gambaran untuk apa itu? Bentar. Nah, gambaran untuk perencanaan pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Sebentar, saya slideshow. Terus pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, ini punyanya SD di proses evaluasi, pelaksanaan evaluasi, instrumennya, strategi evaluasi kurikulum, pendampingan, pengembangan profesional, monggo Bapak Ibu jabarkan. Jika saya berbicara evaluasi, maka evaluasi kita bagaimana? Ada evaluasi jangka panjang dan ada evaluasi jangka pendek.
sebenarnya bahasa di apa itu pendidikan kita itu evaluasi kita itu adalah jangka menengah dan jangka pendek. Jangka pendek itu 1 tahun, jangka menengah itu 4 tahun. Tetapi di modul ini kami menemukan bahwa jangka panjang itu 4 sampai 5 tahun. Ini di modul. Sementara kalau kita berbicara tentang RKJM itu adalah 4 tahun. Karena masa periode, 1 periode kepala sekolah itu adalah 4 tahun. Kemudian ini Bapak Ibu menyesuaikan, Bapak Ibu monggo menyesuaikan evaluasi jangka menengah, kita ganti gitu, evaluasi jangka pendek, monggo. Pendampingan dan pengembangan profesional, apakah pendampingan yang dilakukan oleh Bapak Ibu menggunakan coaching, monitoring, atau evaluasi. Membuat jadwal diskusi, dan seterusnya. Daftar lampirannya, SK penetapan kurikulum, kalender pendidikan, ATP, modul ajar, modul project, instrumen evaluasi kurikulum, SMP juga tidak jauh berbeda dengan SD. Cuma di kami ATP, modul ajar, modul project, itu tidak kami bahas contohnya di atas tadi, tapi kami cukup Bapak Ibu melampirkan di daftar lampiran. Nah, ini Bapak Ibu dasar kita untuk penyusunan kurikulum satuan pendidikan dengan kita merujuk pada Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Dan silakan Bapak Ibu kita diskusi yang insya Allah dalam hal ini akan dipandu oleh Bu Lisa selaku MC dan moderator. Monggo Bu Lisa, saya rasa cukup sudah 2:30. Baik Bapak Ibu, kelihatannya Bu Lisa sudah tidak nampak ini. Di sini kelihatannya diserahkan kepada diserahkan ke kami selaku narasumber, maka silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oh, langsung ya Pak ya. Dibatasi. Oh nggih, Bu Lisa, monggo Bu Lisa. Ngapunten Pak Abdullah nggih. Terima kasih Pak Abdullah, narasumber yang pertama telah memberikan materi yang amat sangat jelas Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja nggih, barangkali ada pertanyaan dari Bu Rina Asriana. Monggo Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin untuk off cam ya Bu, karena di sini jaringannya tidak stabil. Kenapa Bu? Oke. Terima kasih Lisa, Pak Abdullah. Oke. Saya Bu Rina Astriana dari SDN Jatikalang 2 Kecamatan Krian, Pak. Nggih. Sudah disampaikan jelas sekali ini tentang dokumen. Saya ini Pak mau bertanya sedikit saja tentang karakteristik Bapak ya, karakteristik peserta didik. Tadi kan disampaikan Bapak itu yang disebutkan itu ada ada jumlah siswa, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Misalnya di karakteristik peserta didik itu kami tambahkan latar belakang seperti itu, apakah boleh Pak? Latar belakang siswa atau semacam apa ya, keadaan siswa itu loh Pak. Misalnya kan ada siswa itu yang keadaannya di rumah itu baik-baik saja, ada yang di rumah itu mungkin keadaannya itu tinggal tidak dengan orang tua seperti itu Pak. Apakah bisa ditambahkan seperti itu? Jadi di awal pelajaran nanti kita akan menganalisis, jadi setiap kelas itu gurunya untuk menganalisis siswanya, karakteristiknya tuh bermacam-macam, itu nanti kita data gitu Pak mungkin, sehingga kami nanti dari kepala sekolah bisa mengetahui bagaimana sih keadaan siswa-siswanya semuanya itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu Pak. Oke. Moga Bu Lisa langsung dijawab atau bagaimana Bu Lisa?
Ngapunten. Nggih, monggo Pak Abdullah. Langsung dijawab aja Bu Lisa. Monggo, monggo nggih. Baik, Bu Rina, terima kasih. Luar biasa Bu Rina. Ini yang saya tunggu-tunggu. Artinya gini, Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang karakteristik peserta didik, bukan berarti yang berada di instrumen kita itu adalah pure yang harus kita ikuti. Tapi inilah yang kami tunggu, bahwa Bapak Ibu itu bisa mengembangkan. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Bu Rina tadi, bagaimana Pak dengan karakteristik peserta didik? Saya meninjau dari latar belakang siswa saya, kondisi siswa saya, tinjauannya dari sisi apa? Oh, tinjauannya dari sisi kehidupan, bahwa sekian persen ada anak yang ini. Itu sangat luar biasa. Sehingga sekolah ini sudah tahu bagaimana kondisi atau istilahnya itu kehidupan anak atau peserta didik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang betul menerapkan itu, maka luar biasa sekali diferensiasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Secara tidak langsung, Bapak Ibu sudah melakukan diferensiasi. Itu namanya sudah masuk diferensiasi. Diferensiasi di dalam analisis untuk karakteristik peserta didik. Jawaban saya, Bu Rina, sangat diperbolehkan. Dan inilah dokumen sekolah. Artinya, sekolah A dengan sekolah B punya sebuah kevariasian dokumen yang berbeda-beda, sehingga sekolah A dan B itu tidak semua dokumen itu sama seperti dulu-dulu. Maka jenengan punya gaya penulisan sendiri dan juga punya kegiatan yang memang betul-betul dilakukan dan tidak dilakukan oleh sekolah lain. Itu jawaban saya Bu Rina. Terima kasih dan bisa korek lagi jika kurang jelas. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Oh, berarti gini Pak ya, berarti dituangkan dalam bentuk deskripsi Pak ya. Betul. Iya. Jenengan tidak menuangkan dalam bentuk deskripsi juga boleh. Jenengan tabelkan juga boleh. Itu hanya kayak penulisan. Artinya silakan dituangkan. Memang kalau jenengan betul-betul melakukan dari analisis kondisi siswa sekolah jenengan. Apalagi jenengan tadi menyampaikan kelas 1 sampai kelas 5. Itu sangat luar biasa. Saya juga tertarik juga. Bahkan saya ingin melihat nanti bagaimana tuangan tulisannya yang disampaikan oleh Bu Rina, karena saya juga pengawasnya di situ. Iya, Pak. Jadi saya punya inisiatif gitu Pak, karena seperti ini Pak, karena setiap peserta didik ini macam-macam Pak ya, jadi apalagi dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin ada anak itu yang kondisi ekonominya itu mampu, tapi anak itu mungkin kurang bergaul atau tidak bisa bergaul dengan temannya, atau ada anak yang kondisi Bagus. Ya Bu Rina, sudah bisa saya tangkap. ya Pak ya, mungkin di rumah itu mungkin ada kegiatan lain non akademis, nah itu kan guru perlu tahu juga. Jadi mungkin ya Pak. Secara rinci, monggo nanti akan dikawal oleh pengawasnya masing-masing, sehingga karena kita di sini juga dibatasi oleh waktu, dan ini nanti narasumber yang kedua itu juga sudah siap-siap kelihatannya untuk masang jurusnya. Monggo kalau ada pertanyaan lain, Bapak Ibu. Nggih, monggo Bapak dan Ibu. Satu lagi nggih, Pak Abdullah. Nggih, satu lagi. Penanya. Monggo. Sudah nggak ada nih kayaknya Pak. 4 menit ya, 4 menit lagi. Sudah mengerti semua Pak, sudah paham. Ya, alhamdulillah. Bisa kelihatannya teman-teman sudah paham semua tentang KSP. Siap. Cuma itu nanti teman-teman itu memang yang tahun kemarin masih banyak KSP itu yang ditulis hanya teoritis, dan sudah kami sampaikan jangan teoritis, bawa kepada kondisi real yang berada di sekolah. Dan mudah-mudahan dengan sebenarnya mereka paham, cuma hanya merubah teoritis ke realitis itu masih banyak yang belum dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah pukul 14.27. Saya tidak berlama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele belinya di Tanggulangi. Lebih cepat, lebih bagus
karena saya nanti setelah acara ini akan dan tidak bertele-tele, karena setelah acara ini saya mau bergeser ke Tanggulangi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jelas, ringkas dan padat. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami garis bawahi bahwasanya kurikulum operasional dalam satuan pendidikan merupakan dokumen yang bersifat dinamis, di mana bisa diperbaharui secara berkesinambungan, dapat dijadikan referensi dalam keseharian, dan dapat direfleksikan serta dikembangkan. Itu nggih intinya. Baik, karena kita sudah hampir berapa jam nggih kita meeting, ini sudah menunggu narasumber yang kedua, Ibu cantik kita. Ibu ini tidak berlama-lama. Ngapunten Ibu, tidak berlama-lama, mau langsung yang berikutnya tentang MPLS jenjang SD dan SMP. Waktunya dipersilakan, Ibu Gustini, pengawas SMP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Ibu Bapak, kita bertemu di siang hari ini ya. Preambulnya Bu Gusti ikut di Pak Abdullah tadi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Tirto Adi, MPD. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang, Ibu Dr. Neti Lastiati, MPD, Ibu Kasih dari Bidang Mutu, Ibu Lisa, dan partner saya, Bapak Abdullah yang terhormat, yang sudah sangat luar biasa, narasumber kemana-mana. Siang hari ini langsung saja Bu Gusti akan, yang terhormat juga, yang sangat luar biasa, Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Kepala Sekolah baik dari SMP maupun SD, selamat mengikuti untuk yang MPLS. Mohon untuk kehadirannya, jika Ibu Bapak itu memang hadir dan sepenuh hati untuk menyimak Bu Gusti, tolong tuliskan di chat room ketika Bu Gusti menyampaikan bahwa Bu Gusti menyampaikan rendang. Apa yang ada di ingatan Ibu Bapak? Coba Ibu Bapak tuliskan. Bahwa Ibu Bapak menyimak dan hadir dengan sepenuh hati, tadi seperti Pak Abdullah ya, hadir tidak hanya nyawanya di sini, tapi juga sepenuh hati. Silahkan Ibu Bapak. Bu Gusti menyampaikan rendang, apa yang ada di dalam ingatan Ibu Bapak? Apa yang dipikirkan? Ya, tuliskan saja, simple. Ini ada yang lapar, nasi padang, enak. Lapar, nasi padang, enak, iya. Enak pol. Enak pol, oke. Bumbunya banyak, berarti masih banyak yang Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu Bapak atas partisipasinya. Kemudian kalau Bu Gusti melihat kalau tadi Pak Abdullah setelah ini bergeser ke Tanggulangin, apa yang Ibu Bapak istimewa dari Tanggulangin? Silahkan Ibu Bapak. Apa yang istimewa dari Tanggulangin? ini juga gercep Bu Gusti. Ya, mantap. Mengundang selera. Oke. Apalagi kopernya. Ya, koper, tas, mujair, dompet, tas kulit, madu, kerajinan. Oke, terima kasih Ibu Bapak yang sudah berpartisipasi, sangat luar biasa. Satu kali lagi Laswan Ibu Bapak, terima kasih. Paru goreng sama-sama, pasar wisatanya, kerajinannya, tas, koper, dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak. Laswan dari yang terakhir, apa yang menjadi keistimewaan di sekolah Ibu Bapak? Nah, ayo. Banjir, sejuk, asri. Ada banjir. Mana yang nulis banjir itu? Rujak, grapya, inklusi, kompak, menyenangkan, guru hebat, karakter, ekstra pramuka, lumayan banyak sekali. Prestasi, grup, panas, kantin, sejuk, wah
ada yang panas ya. Nanti perlu perindangan. Oke. Terima kasih Ibu Bapak atas hadirnya dan atas atensinya terhadap apa yang sudah kita sampaikan bersama. Jadi langsung saja Ibu Bapak ya, Bu Gusti akan menyampaikan tadi. Bu Gusti ini sebetulnya sudah sangat dibantu oleh Bapak Kadis, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis terkait dengan apa yang seharusnya MPLS ini diadakan di Sidoarjo, khususnya di sekolah kita. Baik Ibu Bapak, di sini yang pertama tentu kalau kita berbicara terkait kegiatan dan sebagainya, ada landasan hukum yang menaungi ya. Jadi yang pertama jelas terkait dengan MPLS. Di sini ada peraturan terkait dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016, yaitu terkait dengan pelaksanaan MPLS. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis, harus inovatif, murah, kemudian menyenangkan, ya tidak ada pembulian dan sebagainya. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan juga terkait tentang pengadaan barang dan jasa. Kenapa masuk di sini ya? Di sini salah satunya juga terkait dengan bagaimana nanti tentang keuangan. Kemudian yang berikutnya, tidak mau slide show ya. Yang berikutnya terkait dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, di mana kita harus bermitra juga ya, mengundang orang tua berkait tentang tata tertib, tentang segala hal, bagaimana yang sudah baik di sekolah kita, apa yang belum. Nah ini perlu dimusyawarahkan kepada orang tua, atau ada program-program yang sangat baik atau unggulan, itu juga perlu disampaikan di satuan pendidikan, sehingga ada koneksitas. Kemudian yang berikutnya, nah ini nomor 4 yang biasanya sangat disukai, itu Permendikbud nomor 63 terkait pengaturan bos reguler. Nah ini hal-hal yang boleh dan tidak boleh, tentunya Ibu Bapak Kepala Sekolah dan bendahara ini sudah sangat hafal ya, agar perlu diperhatikan juga. Yang berikutnya adalah yang ini sedang ngetren, karena akhir-akhir ini terjadi banyak sekali pembulian, banyak sekali bagaimana terjadi kekerasan di dalam satuan pendidikan. Nah, di sini ada Permendikbud nomor 46 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan lingkungan satuan pendidikan. Jadi jangan sampai lingkungan kita sebagai lingkungan pendidikan dikotori oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah terkait dengan SE Dirjen PAUD Dasmen nomor 0759, ya nanti ini terkait dengan penguatan transisi. Nah ini tadi yang perlu dikuatkan oleh kita semua sebagai, khususnya walaupun ini untuk SD ya, tapi SMP juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis, tidak menjadi hal yang sudah biasa, hal tahunan, tapi dibuat hal yang istimewa atau menjadi istimewanya dalam hal untuk pelaksanaannya. Itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan, tidak mau jalan ini, oke. Terkait dengan tujuan dan materi MPLS. Tadi terkait dengan yang sudah disampaikan juga di sini, pengenalan program sekolah. Terlebih untuk yang PAUD, jadi karena ada transisi dari TK menjadi anak SD atau di pendidikan dasar, ini sangat-sangatlah berbeda, sehingga perlu penekanan yang sangat kuat, dan ini mengapa nanti penguatannya butuh waktu yang lebih panjang dibanding dengan SMP yang hanya 3 hari, sedangkan untuk yang SD itu membutuhkan waktu 2 minggu. Nah ini karena betul-betul untuk menyiapkan agar supaya siswa dari TK bisa siap untuk menerima segala hal yang berbeda dari TK, sehingga merasa nyaman begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan pengenalan dan tata kelola sekolah, termasuk di sini bagaimana struktur organisasinya. Kalau di SMP mungkin nanti ini bisa lebih maksimal ya. Tentunya dengan PAUD berarti nanti harus lebih fleksibel dalam penyampaiannya. Kemudian tentang pengenalan sarana dan prasarana sekolah. Nah ini jadi terlebih yang TK, jadi kalau TK kan skupnya lebih kecil ya, kalau di SD itu sudah lebih luas, maka bagaimana informasi tentang fasilitas, infrastruktur yang ada di sekolah, kemudian ruang kelas,
lab, perpustakaan dan sebagainya. Ini perlu beberapa hal yang memang dikuatkan kembali ya, terlebih nanti yang jenjang SD. Kemudian cara belajar yang efektif. Nah, ini nanti terkait juga di sini materi-materi yang perlu dikuatkan ya. Jadi pengefektifan cara belajar yang lebih baik lagi. Kemudian penanaman konsep pengenalan diri. Nah, ini salah satu nanti dari penguatan dari 6 fondasi ya. 6 ini kegiatannya harus dikuatkan, mendorong peserta didik baru untuk mengenali potensinya. Apa sih sebetulnya saya kekuatannya di mana? Jangan sampai nanti ketika pengenalan ekstrakurikuler saya maunya ikut ekstra A, ikut ekstra B karena teman-teman saya banyak di sana. Tapi bukan berdasar, oh saya ternyata bakatnya di sini. Nah, ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Ibu Bapak juga perlu menguatkan, menggiring, dan mendampingi peserta didik agar bisa mengenali bakat dan minatnya secara mandiri, sehingga ini sangat perlu karena nanti akan berlanjut kepada langkah awal dan langkah berikutnya, sehingga tidak salah jalan begitu. Aduh, saya sudah 1 minggu atau 1 bulan ikut ekstra bulu tangkis misalkan, saya bakatnya di sini, tapi karena ikut teman-temannya maka menjadi salah langkah begitu, sehingga menjadi tidak nyaman. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembinaan awal sekolah, ya, awal kultur sekolah ini termasuk di dalamnya tadi menanamkan nilai-nilai dan budaya sekolah yang positif, Ibu Bapak. Nilai-nilai budaya positif kalau kita sekarang melihat TV, melihat HP, di TikTok dan sebagainya, banyak kita melihat yang terakhir kemarin ada anak SD yang membakar temannya. Nah, ini kan sudah sangat luar biasa mengerikan ya, sehingga menjadikan guru kelas dan wali kelas dan guru olahraga yang waktu itu sedang mengajar itu menjadi tersangka. Ini jangan sampai ada di sekolah kita. Anak SD sudah berani membakar. Nah, ini berarti kan ya perlu kita anukan bersama ya. Bagaimana budaya yang positif, termasuk kedisiplinan ya. Seandainya, nah ini kita tidak mencari kambing hitam. Seandainya pada waktu itu notabene kita sedang sedang pelajaran olahraga, kemudian ada ini dan itu, kemudian terjadi kecelakaan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mohon di-mute Ibu Bapak. Mohon di-mute. Halo. Pak, Ibu sekalian yang tidak berkepentingan mohon di-unmute. Ya. Oke, terima kasih. Termasuk kedisiplinan dalam tanggung jawab ya Ibu Bapak. Jadi dalam disiplin tidak berarti keras ya. Jadi ketika kita menerapkan kedisiplinan, menegakkan kedisiplinan tidak harus dengan kekerasan. Nah, ini keteladanan akan lebih baik dan akan lebih mengena. Kemudian menghargai perbedaan sudah jelas, salah satu indikator di raport pendidikan juga ada berbagai macam kebinekaan. Nah, ini disampaikan tadi juga menghargai kebinekaan atau perbedaan yang bukan hanya dari segi agama. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, ya kita sudah tahu harmonis itu seperti apa dan inklusif, memfasilitasi yang berbeda, baik itu yang plus ataupun yang minus dalam artian yang kecerdasannya lebih tinggi ataupun yang slow learner. Yang ketujuh, pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah tadi sebagai salah satu implementasi dari Permendikbudristek nomor 46 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif ya. Dengan yang ada di poin 6. Ya, sudah capek ini kepingin senam ya. Kemudian harapannya Ibu Bapak nanti ada deklarasi anti kekerasan, sehingga apa? Ini sebagai pengingat saja, bukan berarti di sini harus ya. Tapi nanti jika memang itu dibutuhkan, ya kita ada deklarasi anti kekerasan, sehingga sejak awal kita sudah diperkenalkan untuk ini. Kemudian penerapan sekolah sehat, ya ini yang akan dikuatkan juga ada di Permendikbudnya. Kemudian pelibatan orang tua tadi juga sudah disampaikan dalam segala hal. Ayo kita libatkan orang tua. Bagaimana sekolah menerima peserta didik itu tidak istilahnya pasrah bongkoan ya. Jadi ada tanggung jawab bersama. Ketika di rumah orang tua, ketika di sekolah
Bapak Ibu guru dan seluruh stakeholdernya, sehingga apa yang menjadi PR di sekolah diketahui juga oleh orang tua, sehingga ada koneksitas apa yang memang dibutuhkan dan perkembangannya seperti apa di sekolah. Begitu. Kemudian untuk metodenya kita bisa menggunakan paparan langsung, baik itu melalui metode ceramah, dan pesan Pak Kadis tadi, usahakan jangan ada yang berbasis individu, tapi maksimalkan berbasis kelompok atau klasikal begitu ya. Jadi metode ceramah, video, diskusi, atau menghadirkan narasumber dan praktisi. Kemudian membuat bahan rujukan seperti buku panduan, poster, booklet, leaflet, atau infografis. Nah, infografis ini tentunya dibutuhkan tidak hanya di materi, tapi aplikasi kepada kehidupan sehari-hari sehingga lebih bermakna, lebih bermakna begitu ya bahan rujukannya. Kemudian ini yang disampaikan juga, jadi apa saja hal-hal yang dilarang keras, ya, kekerasan sudah jelas, kekerasan fisik maupun psikis ya, dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal terhadap murid baru atau peserta didik baru. Kemudian perpeloncoan ya, kalau dulu kelas 7 SMP dibawa ke sekolah membawa kantong kresek dikalungkan, kemudian dikuncir atau dikepang 2, dikepang 5 dan sebagainya. Ini bukan sebagai hal yang perlu diadakan lagi. Kemudian juga kegiatan-kegiatan beresiko, khususnya di sini tidak hanya untuk SMP dan tidak hanya untuk SMP, SD pun sama. Maksudnya ada sekolah tertentu ketika mengadakan MPLS itu bersambung kepada misalkan 3 hari memang MPLS di sekolah, kemudian ada kegiatan menginap ya. Nah, ini untuk mencapai bagaimana peserta didik ketika tidur di sekolah begitu. Nah, bagaimana kesehariannya, bagaimana ketika tidur dan sebagainya pembiasaannya. Nah, ini jika hal itu ada menimbulkan hal-hal yang berisiko, maka ini sebaiknya tidak ditiadakan gitu. Kemudian tidak ada lagi diskriminasi ya, melarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun untuk murid baru. Dan yang terakhir, ini tidak ada lagi tes calistung untuk kelas 1 baru, kelas 1 SD ya. Jadi ini tidak ada calistung. Mengapa? Calistung itu adanya nanti ada hal khusus yang untuk membuat calistung. Jadi calistung tidak menjadi syarat yang utama. Kemudian program MPLS nanti ada seperti biasanya ada di dalam instrumen ya, ada SK kepanitiaan MPLS, rincian, jadwal, kemudian materi MPLS dan data siswa yang baru. Ya, jadi tidak ada lagi nanti kalau yang negeri dan ataupun swasta hari gini, Bu, datanya belum siap. Kalau ditanya berapa jumlahnya, kemudian walaupun nanti ada 1-2 yang masih belum fix gitu ya. Kemudian ini untuk instrumen dari SMP akan Bu Gusti tampilkan instrumen yang dari SMP untuk MPLS. Bentar. Tidak mau. Nah, ini Ibu Bapak, sama seperti yang tahun lalu ada beberapa yang diinikan ya. Jadi ini untuk yang instrumen di SMP. Jadi ada nama sekolah, alamat, lama kegiatan MPLS, tanggal monitoring, kemudian data peserta didik. Ya, walaupun nanti misalkan Bu, nanti ini kita belum fix, tapi minimal kita sudah punya berapa rombel, ya, rombel laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian seperti halnya yang tadi, kalau di sini ada, mengapa di sini ada peraturan Menteri Pendidikan Permendikbudristek nomor 18 tahun 2016 tentang, belum muncul? Mohon izin Ibu, tampilannya masih di slide yang lama, belum muncul. Instrumennya belum muncul, Bunda. Oke, siap. Bu Gusti stop. Di sini sudah muncul soalnya. Oke, terima kasih. Bila saya ngomong ya. Oke, sebentar saya ambilkan langsung dari sini. Oke.
Oke, bentar. On the way, on the way. Oke, sudah muncul? Ya, sudah. Ya. Oke, terima kasih. Ya, ini kurang lebihnya untuk instrumen untuk MPLS. Ya, jadi kami juga sudah menyampaikan kepada Ibu Kabid dan Pak Kadis bahwasanya seperti tadi disampaikan nanti akan ada monitoring juga dari Bunda PAUD. Alhamdulillah, jadi bersama-sama mengawal agar supaya terjadi MPLS yang betul-betul menyenangkan sehingga anak atau peserta didik sudah siap dan mampu dengan aman, nyaman, tenang ya, tidak ada hal-hal yang kurang satu apapun ya. Di sini jumlah peserta didiknya laki-laki dan perempuannya berapa, ABK-nya berapa jika ada ABK laki-laki dan perempuan. Kemudian ini peraturan Permendikbudristek tadi terkait nomor 18 tahun 2016 seperti halnya yang ada di KSP nanti mohon untuk di print ya, sehingga tidak hanya di print, harapannya Ibu Bapak membaca sehingga semua yang ada di sekolah di satuan pendidikan mampu melihat apa saja yang perlu dan tidak perlu dilakukan di MPLS. Kemudian yang kedua, tentu saja program MPLS-nya, SK Kepanitiaan MPLS. Nah, ini biasanya bersambung kepada rincian tugas panitia yang biasanya masih ada beberapa yang kurang matching ya, dalam artian jika di dalam program MPLS ada ketua panitia, kemudian ada penanggung jawab, dan seterusnya urut-urutannya harapannya bersambung dengan yang ada di SK perencanaan, SK kepanitiaan sehingga di rincian tugas juga mengikuti yang ada di SK yang disampaikan oleh atau yang dibentuk oleh kepala sekolah sehingga tidak ada lagi kekeliruan. Kemudian jadwal dan penyaji materi, daftar peserta MPLS. Kemudian salah satu poin nomor 7, Ibu Bapak, ini ada asesmen awal yang merupakan titipan dari Dinas Pendidikan, utamanya di bidang mutu. Asesmen awal jika sekolah membuat atau menyelenggarakan asesmen awal untuk di antara ini di MPLS ya. Kemudian yang ke-8, kegiatan MPLS, di sini durasi dan rangkaian aktivitas efektif diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dengan tetap berjalan kondusif. Kemudian mungkin harapan dari Kepala Dinas tadi bisanya untuk salah satu poin agar supaya ini menyenangkan maka ada ice breaking. Namun bukan berarti selama 3 hari ice breaking terus ya. Jadi bentuk ice breaking-nya pun yang mengajarkan siswa mempelajari atau ada koneksitas ya. Apa maksud dari ice breaking yang diberikan. Ya, jadi ada untuk menumbuhkan rasa empati, kemudian yang lain-lain ya. Kemudian materi paparan, bentuk kekerasan efektif dan sebagainya nanti sesuai yang ada di kajian. Kemudian sampai ke permainan, nah ini yang menyajikan untuk permainan yang masa lampau, kajian masa lampau ya. Kalau kita mungkin anak-anak sekarang banyak gadget, main game dan sebagainya, disebut sebagai generasi menunduk ya, sehingga sudah tidak kenal lagi main egrang, tidak kenal lagi bentik dan sebagainya. Nanti ini mungkin bisa dirangkai oleh sekolah atau satuan pendidikan dalam masa MPLS. Kemudian video yang ditonton efektif dan meningkatkan pemahaman peserta didik ya, tentu saja ya ini untuk menguatkan. Kemudian aktivitas komitmen dan harapan juga agar supaya sekolah atau satuan pendidikan bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah. Aktivitas MPLS efektif dalam membuat seluruh warga satuan pendidikan berkomitmen untuk mencegah. Nah ini ada kaitannya tadi harapannya ada deklarasi anti kekerasan atau anti perundungan. Nah ini di poin I ada deklarasi anti kekerasan. Tugas yang diberikan ke siswa tidak membebani. Tadi ingat ya Ibu Bapak, hari ini satu peserta didik membawa mie goreng, besok membawa telur, besok lagi membawa beras. Nah, walaupun tujuannya nanti untuk diberikan kepada panti asuhan dan sebagainya, tapi usahakan tugas ini yang tidak betul-betul tidak membebani.
Kemudian ada penerapan sekolah sehat, Ibu Bapak. Mengapa ini penerapan sekolah sehat? Karena ada satu rangkaian juga nanti dengan koneksitas dengan yang lain. Ini ada peraturannya, sehingga nanti bagaimana penerapan sekolah sehat di kita, karena sangat ada banyak keprihatinan dengan anak-anak usia di bawah 30 tahun sudah mengalami sakit diabetes mellitus ini karena pola hidup yang kurang sehat, sehingga usahakan dari sejak dini di kelas 1 SD sampai ke jenjang SMP dan seterusnya, harapannya siswa atau peserta didik mampu berlatih untuk biasa hidup sehat melalui 5 hal nanti. Kemudian di sini ada, jika lainnya ada ya, apa yang diselenggarakan yang sebagai ikon di sekolah kita. Kemudian tidak terjadi praktek kekerasan, perpeloncoan, dan bullying. Jadi kalau memang ketika kita misalkan sedang melakukan monitoring, itu tidak muncul, maka nanti ini bagaimana di sekolah kita hal-hal yang sudah ada begitu ya. Kemudian nanti bisa dilampirkan melalui foto ya. Jadi setiap hari usahakan selalu menggunakan foto untuk presentasi, untuk bukti fisik ya. Ini yang dari SMP. Kemudian yang SD. Sebentar. Kurang lebihnya hampir sama, hanya saja ada sedikit perbedaan. Yang di SMP ya ini yang SD sudah muncul Ibu Bapak ya. Ampun. Ampun Bu. Oke, terima kasih responnya. Siap, Ini sudah. ya, terima kasih. Ini data peserta didik barunya di tahun 2024-2025, siswa reguler, siswa ABK, total jumlah siswa ini rombel ya sama ya. Kemudian hasil monitoring ini di breakdown baik, perlu perbaikan, tidak ada. Nah ini sudah dijelaskan kalau di sini di print dan dijilid ya. Kalau Bu Gusti menyampaikan di print, dijilid dan dibaca, dimaknai begitu ya. Ini tentunya harapannya seperti itu. Program-programnya sama saja, data siswa baru, pelibatan siswa ekosistem sekolah ini ya. Ada penambahan pelibatan ekosistem sekolah, mengadakan sesi orientasi orang tua guna menjelaskan tujuan dan kegiatan MPLS. Ibu Bapak, di sini karena di TK ya yang saya sebutkan tadi bahwa sangat-sangat berbeda dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan TK dengan yang ada di SD, sehingga perlu pelibatan orang tua. Bahkan kalau biasanya itu hari pertama, apalagi hari pertama masih ada siswa yang tidak mau ditinggalkan oleh orang tuanya dan sebagainya. Nah nanti kita sebagai satuan pendidikan bisa bagaimana triknya agar supaya siswa bisa segera beradaptasi. Jikapun tidak ada, jikapun masih ada ya kita masih perlu bersabar. Nah ini materi-materi MPLS-nya sama, ya hampir sama ya. Ini pengenalan potensi diri, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, kemudian menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif ya sama, menumbuhkan perilaku positif. Nah ini perilaku positif ini di breakdown menjadi kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keragaman, dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Ini sangat luar biasa, di breakdown lebih mendetail. Kemudian kegiatan tambahan sudah diinkludkan di sini. Ada pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan interaktif, pengenalan guru dan teman sebaya. Nah, di SMP pun tadi ada ya, kemudian tata tertib, pelaksanaan asesmen awal sama dengan yang di SMP tadi. Media yang digunakan ya bisa audio visual, gambar, pamflet, dan sebagainya. Ibu Bapak, kemudian yang ke-8, nah, yang ke-7, menyediakan alat permainan yang edukatif. Ya, edukatif nanti bisa dimodifikasi. Sedangkan waktu pelaksanaannya ada 3 hari atau 2 minggu. Nah ini
Kalau menurut di Permen, kalau yang di SD penguatan wajib 2 minggu, ini ya, nanti kita lihat lagi. Jadi 2 minggu untuk pelaksanaannya yang di SD. Kemudian menyusun laporan pelaksanaan MPLS tentunya setelah selesai kegiatan. Kemudian mencantumkan sumber dana ya, jadi pendanaannya dari HOS ya. Ini untuk yang SD tidak terlalu tidak terlalu, nanti kalau ada yang mau didiskusikan kita bisa ada diskusinya. Itu kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Jadi tadi kita sudah sampai di sini, kita ya. Di sini untuk yang tadi sudah disampaikan, ketika SD tidak ada lagi tes calistung sebagai penerimaan peserta didik baru ya. Karena apa? Tes berpotensi membatasi hak anak ya. Jadi nanti sebetulnya anaknya pintar, tapi ada tes calistung ya. Kemudian tidak setiap anak itu berangkat dari TK. Jadi ada yang dari PAUD begitu ya. Jadi nanti ini untuk menghilangkan kesempatan ya. Nah, ini diatur oleh Permen nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru di PAUD. Kemudian yang berikutnya, ini tadi Ibu Bapak terkait dengan aspek-aspek yang perlu dikuatkan di SD, terutama adalah aspek kemampuan pondasi. Ada 6 aspek kemampuan pondasi, yaitu yang terkait dengan mengenal diri, mengenal nilai agama dan budi kepekerti, keterampilan sosial dan bahasa, kematangan emosi, yang pemaknaan terhadap belajar yang positif, kemudian pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri, serta kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar. Ini kalau di slideshow enggak mau jalan. Nah, oke, baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Ini 6 pondasinya, nanti hal-hal yang perlu dikuatkan terkait mengenal diri itu apa? Mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini mengenal konsep dari mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Kemudian nanti hal-hal yang keterampilan sosial, bagaimana membiasakan mengucapkan tolong, minta maaf, atau minta bantuan, dan sebagainya. Jadi membiasakan ketika ada hal-hal yang kurang baik. Kemudian kematangan emosi, bagaimana ini Ibu Bapak Guru paham atau satuan pendidikan paham kematangan emosi seseorang atau anak itu tidak sama, sehingga nanti bisa melihat bagaimana kita mengamati si A, si B atau anak-anak tertentu di sekolah itu siapa yang sudah mampu mengalami kematangan emosi. Nah, ini kita setelah mengetahui itu bisa untuk bahan untuk pemetaan di sekolah bahwa si A, si B itu sudah seperti ini, sehingga bisa dalam merancang pembelajarannya menyesuaikan. Kemudian pemaknaan terhadap belajar positif ya, sehingga hal-hal yang sudah disampaikan nanti di dalam materi MPLS itu akan harapannya seperti harapannya Pak Kadis tadi, anak datang ke sekolah itu menjadi semangat. Nah, kalau sudah semangat tentunya akan dengan senang hati untuk belajar di kelas. Nah, ini harapannya seperti itu, sehingga ketika siswa itu masuk dari TK ke SD itu tidak lagi bingung, tidak lagi takut dan sebagainya, sehingga dibuat nyaman dulu, sehingga di sini butuh waktu lebih lama bila dibandingkan dengan MPLS-nya peserta didik di SMP.
Kemudian keterampilan motorik dan perawatan diri. Di sini anak-anak biasanya kadang ada yang sudah open, ada yang tidak open ya, sehingga perlu dibiasakan bagaimana menempatkan sepatu, meletakkan tas dan sebagainya, dan itu tahu bahwa itu adalah milik saya dan sebagainya, itu milik teman. Nah, ini bisa untuk keterampilan motoriknya yang dikuatkan dan perawatan dirinya. Biasanya ada bahkan satu sekolah menerapkan siswa atau peserta didik membawa perangkat untuk gosok gigi dengan odol dan sebagainya. Nah, ini agar supaya menjaga kebersihan diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kematangan kognitif untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya. Ini tentunya melalui kegiatan atau gagasan yang sederhana ya, dalam mampu menyimak saja, mendengar, menyadari ada simbol-simbol ya. Mungkin di sekolah di TK biasanya kan juga pengenalan simbol-simbol sudah sering dilakukan. Nah, ini tentunya hal yang berbeda tapi tetap masih dilaksanakan di SD, sehingga anak-anak juga perlu menambah atau melaksanakan penambahan kosakata, penambahan terhadap simbol-simbol yang lebih tentunya yang belum pernah ada di TK. Itu. Kemudian ini hal-hal yang terkait dengan gerakan sekolah sehat. Ibu Bapak, mengapa ada gerakan sekolah sehat? Karena sesuai dengan visi misi pendidikan di Indonesia ya, melalui implementasi Merdeka Belajar perlu terus-menerus ditingkatkan kualitas pembelajaran dan layanan secara holistik. Layanan pendidikan secara holistik ini termasuk kesehatan. Kesehatan yang tidak hanya kesehatan jiwa, tapi kesehatan fisik, jiwa, psikologis, lingkungan, ya ini yang ada di gerakan sekolah sehat. Nah, nanti masing-masing sekolah, satuan pendidikan wajib melaksanakan gerakan sekolah sehat, ya, yang ada 5 ya. Nanti di sini ada nanti ada membuat yel-yel ya. Ada sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Jadi Ibu Bapak, sebetulnya kami pengawas sudah punya contoh ya, contoh video untuk yel-yel ini. Tapi nggak akan Bu Gusti tampilkan karena sangat mendadak ya, nanti bisa ini kan. Ini Ibu Bapak yel-yelnya sekolah sehat ya. Jadi nanti Ibu Bapak guru ini yang Bu Gusti blok pink, warna pink itu nanti yang dilakukan oleh Ibu Bapak guru. Gerakan sekolah sehat begitu. Nanti sehat sekolahku, sehat Indonesiaku begitu ya. Kemudian gurunya menyampaikan lagi sekolah sehat, nanti siswanya bersama-sama menjawab dengan memberikan memberikan gerakan sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan. Bisa ya yel-yelnya ya. Oke Ibu Bapak bisa bareng-bareng? Ya, coba bisa. Ya, oke. Ya, Ya, Bu Gusti yang jadi gurunya. Bu Gusti yang jadi gurunya, nanti Ibu Bapak yang melakukan. Ya, oke. Jadi nanti gerakan sekolah sehat, sehat sekolahku, sehat Indonesia, gitu ya. Sehat Indonesiaku. Sehat. Sekolah sehat. Sehat Sekolahku, sehat Indonesiaku. Oke, Ustaz Ma'ruf, ayo kita ikuti bersama ya. Oke, jadi nanti ada siapa yang coret-coret ini. Gerakan sekolah sehat. Sehat sekolahku, Indonesia. Sekolah sehat. Sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan. Sehat lingkungan, lingkungan itu semuanya. SMP 3 Porong, mohon jangan coret-coret ya. Oh, dicoret-coret ya. SMP 3 Porong, jangan coret-coret, tolong. Wah, Kemudian yang berikutnya ya. Halo. Ya, iya SMP 3 Porong itu kelihatan sticknya. Baik Ibu Bapak.
Mungkin tidak sengaja Pak ya. Baik, yang berikutnya ini terkait dengan kesehatan sehat, masih sedikit Ibu Bapak. Sehat gizi itu ada beberapa yang bisa dilakukan di sekolah. Nanti pembiasaan minum air putih yang cukup Ibu Bapak, minimal 2 gelas sehari selama berkegiatan di sekolah. Nah ini tidak hanya di SD saja ya, nanti di SMP juga bisa. Ini pembiasaan minum air putih. Mengapa? Karena anak-anak sekarang dari RSUD kemarin, RSUD Dr. Sutomo itu juga merilis. Jadi dari tahun 2023 kemarin sejumlah berapa anak itu yang usianya di bawah 30 tahun sudah mengalami penyakit diabetes mellitus, sehingga harus melakukan transfusi darah atau cuci darah begitu ya. Sehingga ini salah satu untuk pencegahannya adalah pembiasaan minum air putih ya di dalam sekolah, di lingkungan sekolah minimal 2 gelas sehari selama berkegiatan di sekolah. Ya, tentunya gelasnya yang gelas biasa begitu ya, bukan gelas loki begitu ya. Kemudian yang kedua, peningkatan pemahaman dan pembiasaan konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama protein tinggi, buah dan sayuran melalui sarapan atau makan bersama minimal 1 minggu sekali ya. Jadi mungkin bisa Ibu Bapak memprogramkan makanan seperti di Petra Asitia begitu ya, kantinnya sudah menyediakan. Nah, ini sangat luar biasa. Ada makan siang, Bu. Kenapa? Ada makan siang. Iya, ada makan siang enggak apa-apa ya. Jadi ada beberapa makanan yang memang sudah dilihat. Jadi nanti apa yang sudah kita makan atau yang disiapkan itu memang betul-betul memenuhi syarat. Banyak protein, buah dan sayuran, sehingga bisa menyehatkan ini dari awal. Sehat sembarang. Oh iya, tahu saya ini betul. Kemudian menghindari konsumsi makanan cepat saji ya, ada pentol, ada sosis ya, atau minuman yang berpengawet, berpemanis ya, atau 5P ya, pewarna, pemanis, pengawet, penguat rasa begitu ya. Serta makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Yang keempat, pembiasaan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri SMP atau SMA sederajat ya ini. Jadi ini karena untuk ya, yang sudah menstruasi agar supaya tidak kekurangan darah. Itu harapannya. Itu sehat gizi. Sekarang yang sehat fisik. Ya, ini nanti tidak akan Bu Gusti setel di sini, nanti YouTube-nya Ibu Bapak bisa dicari untuk pembiasaan peregangan minimal 1 kali selama pembelajaran ya, misalnya dengan gerak lagu sekolah sehat, nanti bisa di-download langsung dicari ya. Jadi agar supaya anak tidak 8 jam itu duduk terus ya, sehingga tidak ada lagi kata mager ya. Ini nanti bisa untuk stretching begitu. Kemudian pembiasaan senam dan atau kegiatan sejenis minimal 1 kali 1 minggu. Ya, ini Bu Gusti banget ini. Jadi biasa untuk melakukan hidup sehat ya, agar supaya ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah makanannya sehat gizi fisik ya. Kemudian pembiasaan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, ini yang sudah disampaikan Pak Kadis ya, gayung bersambut di sini ada. Pembiasaan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Engkle itu kan juga termasuk olahraga tapi tradisional ya, itu sudah membiasakan anak-anak itu tidak mager. Nah, kemudian pembiasaan jalan kaki. Kalau sekarang naik turun pakai lift ya, naik turun pakai lift sehingga mager. Pelaksanaan tes kebugaran peserta didik mungkin ini bisa kalau di olahraga ya, pelajaran olahraga. Kemudian sehat imunisasi Ibu Bapak, salah satu yang masih perlu dikuatkan adalah terkait dengan imunisasi ya. Jadi kalau dulu itu masih ada KMS ya, kartu menuju sehat. Jadi kartu menuju sehat itu tidak hanya dimiliki oleh anak usia ya balita ya, tapi kita juga anak-anak usia SD juga perlu memiliki bagaimana track recordnya untuk yang
KMS ya, kartu menuju sehat. Kemudian pemberian rekomendasi pemenuhan imunisasi ya, dari hasil pemetaan nanti ada tindak lanjut. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan imunisasi lengkap bagi anak usia sekolah di satuan pendidikan ya. Nanti ini harapannya tidak ada lagi yang terlompati sehingga anak-anak Indonesia tetap sehat. Bulan imunisasi anak sekolah ya, namanya BIAS. Bulan imunisasi anak sekolah. Nanti dari hasil refleksi pertama nanti ada rekomendasi, kemudian ada pelaksanaan imunisasi dan ada follow up atau tindak lanjut. Sekalipun sekolah tidak bisa menyelenggarakan, minimal kita bisa merekomendasikan kepada puskesmas terdekat. Kemudian sehat jiwa. Nah, ini Ibu Bapak, ada hal yang sering kita dengar bagaimana anak itu sudah mulai lemah dalam literasi, lemah dalam mengingat dan sebagainya. Salah satunya adalah karena sudah terbiasa dengan nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ya. Termasuk salah satunya adalah sebetulnya rokok di dalamnya ini ya. Kemudian yang kedua, sosialisasi kesehatan jiwa minimal 1 kali dalam 1 semester dengan topik yang bisa dipilih di sini ya. Kalau kita ya misalkan minimal di awal dalam MPLS ya, tapi syukur-syukur nanti bisa ada penambahan di sela-sela begitu, ada sosialisasi terus-menerus terhadap kegiatan yang mendukung terpenuhinya kesehatan jiwa kita. Kemudian pelaksanaan doa bersama sebelum dan sudah pembelajaran, insya Allah seluruh sekolah sudah melaksanakan ini. Nah ini Ibu Bapak, Bu Gusti, ada satu sekolah yang ketika pembacaan doa ini kegiatan yang rutin terkadang terkadang terlewatkan dengan sekedar hanya seremonial. Nah, ayo kita kuatkan bersama-sama di saat kita berdoa, baik itu sebelum maupun sesudah pembelajaran, agar supaya betul-betul khusyuk, baik itu yang Muslim, baik itu yang non-Muslim. Ayo kita lakukan, usahakan dengan sepenuh hati ya, dirasakan betul-betul. Mohon izin Bu Gusti tak minum sebentar. Monggo Bu. Kemudian yang berikutnya, peningkatan pemahaman dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan kesehatan jiwa, KESWA ya. Jadi jangan dianggap remeh ketika pendidik dan tenaga kependidikan menyampaikan sumpek bolak-balik ya, berkali-kali ini kegiatannya padat terus Ibu Bapak, selalu begitu gini. Alhamdulillah kalau kita masih banyak kegiatan berarti kita masih kegiatan kita berarti masih dibutuhkan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini ya, dengan tadi Pak Abdullah menyampaikan, ayo kita hadir penuh, kita refresh sejenak, tarik nafas panjang begitu ya, hembuskan perlahan-lahan ya. Itu salah satu untuk break agar supaya kita tidak terganggu kesehatan jiwanya ya. Hadapi dengan kenyataan, memang betul-betul repot, sibuk, tapi ayo jangan terlalu dipikirkan. Nanti kalau mikir terus tambah stres ya, tambah sehat jiwanya itu berkurang, begitu Ibu Bapak ya. Kemudian pelaksanaan screening kesehatan jiwa peserta didik melalui koordinasi dan kerjasama dengan puskesmas, atau barangkali kalau sekolah tertentu yang sudah memiliki dokter sekolah yang sudah kerjasama, nah ini akan lebih baik lagi seperti sekolah-sekolah yang sudah memiliki. Kemudian yang sehat lingkungan, ya ini kalau yang pertama di sini, kalau kita kemarin sudah gencar ya, tapi Bu Gusti kalau ke sekolah ini ada beberapa yang sudah agak tidak digunakan ini. Pertama, pembiasaan cuci tangan pakai sabun. Nah ini sudah mulai luntur. Kalau dulu marak ya, sampai membuat ketika kita mau masuk ada pintu yang untuk nyemprot menggunakan hand sanitizer atau menggunakan semprot itu ya. Kemudian pembiasaan buang sampah ke tempat sampah tertutup dan terpilah. Insya Allah semuanya sudah punya, hanya saja mungkin ada yang masih terbuka, ada yang belum terpilah, mana yang plastik, mana yang bisa di reuse, recycle, reuse ya. Itu untuk
pengolahan sampah atau pengolahan penghijauan ya, pengolahan sampah yang organik maupun non organik. Kemudian kerja bakti kebersihan sekolah dan atau penghijauan sekolah minimal sebulan sekali. Kalau Bu Gusti, kalau kerja bakti kebersihan sebulan sekali kurang ya. Jadi ini jangan sampai sekolah itu seperti tidak pernah dihuni begitu ya. Tapi insya Allah sekolah kita ya banyak sudah semuanya sudah bersih. Penerapan kawasan tanpa rokok. Nah ini kalau insya Allah kalau di sekolah siswanya tidak berani merokok ya, tapi mungkin ya gurunya ataupun tenaga kependidikannya ini mohon untuk disampaikan kepada kepala sekolahnya, walaupun kepala sekolahnya ya juga ahli hisab, tapi tolong jangan sampai jika merokok itu terlihat oleh peserta didik, karena itu sebagai teladan ya, sehingga anak akan berkacau gurunya atau kepala sekolahnya yang merokok ya. Jadi ini sekalipun kepala sekolahnya merokok, gurunya merokok, jangan sampai di depan peserta didik, karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ya, apa ada Bu? Ada, tapi bukan di Sidoarjo insya Allah. Kemudian penyediaan dan pemeliharaan toilet agar berfungsi dengan baik dan bersih, terpisah laki-laki dan perempuan. Insya Allah kalau terpisahnya sudah terpisah, hanya saja jangan sampai kita tamu datang ke sekolah sudah bisa dengan sendirinya tahu, oh itu kamar kecilnya di sana dengan adanya aroma yang sangat sedap gitu ya. Ini harapannya tidak seperti itu. Jadi gunakan siram itu harus ada slogan itu agar supaya hal ini tetap terjaga. Kemudian penyediaan kantin sehat. Nah ini semua ada kantin, namun baik di SD maupun di SMP, ayo sama-sama kita mulai berbenah agar supaya terhindar dari 5P tadi, terhindar dari makanan-makanan yang kurang sehat. Kemudian yang terakhir, pengaturan ruangan yang memiliki penghawaan dan pencahayaan yang cukup dan natural. Ini yang mari kita lakukan bersama-sama di dalam penguatan di PAUD ya. Transisi di PAUD insya Allah cukup. Ini nanti kita langsung saja bisa sesi tanya jawab. Nanti di sini sudah ada Pak Darmaji, sudah ada pengawas-pengawas SD yang lain bisa nanti membantu. Oke, jika Bu Gusti bisa, oke langsung dijawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Lisa. Silahkan untuk waktunya bertanya jawab. Atau mungkin masih mau disampaikan ke Pak Abdullah, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan materi panjang, lebar, jelas, padat. Insya Allah teman-teman semua paham ya Bu, Bapak. Ada satu pertanyaan dari Bapak Fadlan. Mohon izin Bu, suaranya tidak kedengaran. Sudah dengar Bapak? Sudah. Langsung aja nggih ke Pak Fadlan. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa ini Bu Gusti ini dalam menyampaikan materinya secara gamblang dan jelas. Tapi saya masih kurang puas itu tadi kan ada yang disampaikan terkait masalah instrumen MONEF MPLS. Oke. Ya. Jadi yang disampaikan tadi hanya instrumen untuk SD dan SMP ya. Apakah adakah kira-kira yang untuk PAUD dan kesetaraan, Bunda? Oke. Iya, itu saja. Waduh nuwun. Oh iya. Terima kasih. Silakan Bu Lisa. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi kami sudah share tentang surat edaran HPS, MPLS, dan Kaldikdis itu sudah ada terinci sampai ke monitoringnya. Monggo diklik link-link yang sudah kami berikan. Di link ya Pak Ridho. Linknya sudah ada di situ Pak Husaini, Pak Fadlan. Ya. Gimana Ibu?
Dari Kenapa? Tadi ke bidang PAUD PNF. oh di bidang PAUD. Ya, di SD, di Share SMP ulang sudah aja, Bu. ada. Jadi sangat lengkap. Nggih, karena Oh, kami boleh di chat room, boleh Pak Bu Lisa. Itu nanti di-sharekan di situ. Begitu Pak Fadlan ya, sudah Barangkali terjawab. bisa di Bunda, ini kan semua penilai ini yang juga hadir. Barangkali Ya. bisa di-share ulang gitu. Bisa enggak kira-kira? Oke, Iya. Bu Lisa bisa dimasukkan ke chat room. Iya. Chat kiriman sudah. nggih, nggih. Ditunggu ya, Pak ya. Iya. Iya. Matur nuwun. Iya. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Bapak. Sudah jelas. Pak Huseni, Jelas Bu. alhamdulillah. Makasih. Nggih, mungkin dari Pak Darmaji kalau bergabung, Ya, mau menambahkan Pak Dar? bahkan monggo. Atau Pak Sobirin yang juga bergabung, kalau mau menambahkan, monggo. Saya berharap mudah-mudahan materi yang sudah diberikan, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, terima kasih semuanya. Mari kita maknai per kalimat, per butir, sehingga betul-betul MPLS masyarakat transisi dari PAUD ke kelas 1 SD ini khususnya, betul-betul kita kemas sedemikian rupa, sehingga apa yang diharapkan oleh kita semua bisa tercapai secara efisien. Kerjasama yang baik, komunikasi, kolaborasi, semua komponen yang ada di sekolah. Sehingga tidak ada kata tidak, semuanya sukses adalah sukses kita semua. Itu aja Bu Gusti dan Pak Abdullah, Bu Lisa. Terima kasih banyak. Oke, Saya tidak sama-sama bisa Pak Dar. membuka karena ini OTW. Mantap. Kegiatan UKM. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dar. Itu ada Pak Aris dulu, Pak Aris. Nggih. Pak Aris mau menambahkan Pak Aris? Oh, enggak Bun. Ya, sudah cukup. Nggih, sudah cukup. Terima kasih. Monggo Bu Lisa. Nggih. Cukup nggih Bapak dan Ibu. Sampun nggih. Sampun Oke. insyaallah Bu. Mungkin yang bisa off kameranya dimunculkan, akan saya ambil gambarnya.